perempuan dan juga anak-anak ya. Oke, jadi teman-teman, sahabat Villa semuanya, akhir-akhir ini kita pun sudah menemui beberapa opini yang menyatakan bahwa hijab pada anak usia dini adalah bentuk pemaksaan. Nah, olehnya itu untuk hal ini harusnya kan kita tidak bisa membicarakan persoalan pemaksaan saja tanpa mempunyai dalil syar'i. Sahabat Villa, karena opini seperti ini yang nanti akan membuat kita selaku perempuan yang berhijab yang nanti akan merubah asumsi kita ke depannya. Seharusnya asumsi-asumsi seperti ini sekali lagi Ana sampaikan bahwa asumsi seperti ini tuh harus kita lihat hukum dan dalilnya benar-benar boleh tidak diperbolehkan dalam Islam tidak. Nah, olehnya itu saya sudah bersama dengan Kak Syafa tadi selaku aktivis pemerhati perempuan dan juga anak-anak. Nanti kita akan berbincang hangat ya Kak ya. Disapa dulu lah buat teman-temanku yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih Kak Syafa. Jadi seperti yang Ana sampaikan tadi, banyak opini yang sudah menjustis bahwa kerudung pada anak usia dini adalah bentuk pemaksaan, di mana anak-anak seperti ini nanti akan dibatasi umurnya, sebenarnya tidak sesuai dengan dikenakan hijab seperti yang disampaikan opini-opini ini. Bahkan sudah dibetulkan oleh para psikologis bahwa anak umur seperti itu sebenarnya adalah membuat mereka itu tidak berkembang dengan baik kalau kita kenakan hijab pada anak-anak seperti itu. Nah, kira-kira pandangan Kak Syifa seperti apa nih untuk pendapat seperti ini? Apa ya? Kalau ditanyakan apakah berhijab dini itu adalah sebuah pemaksaan, itu tentu tidak benar ya. Sebab mengajarkan anak-anak untuk mengenakan hijab sejak dini itu adalah bentuk pembelajaran untuk menyiapkan anak-anak menghadapi dunia remaja nanti. Karena dalam Islam seperti kita ketahui sendiri, seseorang yang sudah balik itu dia akan menjadi seorang mukallaf, di mana mukallaf sini adalah orang-orang yang dibebankan hukum syara atas dirinya. Jadi dia udah nggak bisa main-main lagi gitu kan. Yang perempuan pada usia remaja ketika saat itu dia udah balik yang katakanlah masuk dunia remaja gitu ya, dia udah harus nutup aurat kayak gitu. Jadi auratnya udah nggak bisa ditampakkan lagi ya, seperti pada saat mungkin dia masih kanak-kanak kayak gitu. Karena kan anak-anak kan belum bisa dikatakan sebagai mukallaf ya dalam Islam. Lalu kemudian kalau dikatakan sebagai membidik anak-anak atau kemudian membentuk anak-anak dengan pemikiran yang berbeda di teman-teman permainannya dia, sebenarnya ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Sebab sebagai seorang muslim ya, tentunya dimanapun dia berada, dia harus benar-benar ngelirik Al-Quran gitu loh. Maksudnya di dalam Al-Quran itu kan udah jelas ya bahwa seseorang yang ketika dia udah balik, khususnya perempuan, dia harus menutupi aurat. Maka ketika dia remaja dia harus bisa melakukan itu. Nah, persoalannya adalah kita tidak bisa dengan apa namanya, kita tidak bisa dengan cepat gitu loh langsung maksain anak kita untuk menutupi aurat tanpa pembekalan terlebih dahulu dan pembiasaan yang kemudian dari pembiasaan itu mereka akan jadikan itu sebagai habit kayak gitu ya kan. Maka menurut saya ketika seseorang mengatakan bahwa ini adalah bentuk bentuk sekat ya untuk anak-anak tuh berpikiran secara berbeda di antara teman sepermainan tuh tidak benar juga kayak gitu kan. Justru harusnya mereka melihat bahwa ini adalah bentuk didikan yang dimana anak-anak itu nanti mereka tidak terbebani ketika mereka berada pada usia remaja. Artinya mereka telah siap untuk masuk dunia remaja. Seperti itu ya Kak. Ya, berarti secara tidak langsung bahwa hijab ini tidak akan menutup kemungkinan bahwa anak-anak itu tuh boleh berekspresi dengan masanya dengan hijab. Jadi mereka bolehlah bebas untuk bermain, tapi hijab ini kan bukan suatu aktivitas yang nanti mempersulitkan dia kan, tidak. Ini kan cuma persoalan pakaian yang dipakai kan. Nah, olehnya itu nih kita akan bincang-bincang lagi persoalan kalau memang hijab itu merupakan suatu kebiasaan yang harus ditanamkan kepada anak untuk menjadi habitnya dia. Otomatis apakah memang mungkin upaya ini membuat
ketika kita mengupayakan anak itu semakin hari semakin dekat kepada Islam, kita menerapkan hukum-hukum syara, hukum-hukum Allah kepada mereka dari masa kecil, apa mungkin berhasil membuat mereka menjadi generasi yang lebih baik lagi ke depannya? Dia insya Allah bisa kayak gitu, karena kan kita seorang muslim itu dituntut untuk senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman hidup. Maka ketika Al-Quran mengatur yang seperti itu, kita nggak punya alasan untuk tidak mengikuti gitu. Dan ini sebenarnya persoalan bagaimana kemudian kita bisa menyangkapi ini saja di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, apakah kemudian syariat itu dia mampu membawa generasi itu menjadi generasi cemerlang? Ya kita bisa lihat di masanya Rasulullah kan, ketika bagaimana anak-anak muda pada saat itu seperti Ali bin Abi Thalib gitu, seperti Zaid bin Haritsa, lalu kemudian Mus'ab bin Umair, mereka adalah generasi muda pada saat itu. Tapi kita bisa lihat prestasi-prestasi yang kemudian mereka torehkan dalam catatan sejarah Islam. Mereka adalah generasi luar biasa. Atau yang paling kita kenal lah Muhammad Al-Fatih. Barusan baru anak mau tanyakan kepada Kak Ketika siapa? dia menaklukkan Konstantinopel ya, yang pada saat itu Konstantinopel itu adalah sebuah negara adik kuasa yang di usia muda, kalau kita bandingkan dengan usia kita sekarang itu otomatis tuh kayak Berbeda jauh lah, impossible, kok bisa ya gitu ya kan. Tapi Muhammad Al-Fatih membuktikan bahwa dia mampu menaklukkan Konstantinopel yang hari ini kita kenal dengan Turki kayak gitu. Jadi, ketika kita dengar tadi kan ada motivasi-motivasi yang datang dari ini, yang dari pria ya, otomatis kira-kira ada tidak Kak kalau untuk motivasi dari perempuan yang dari kecilnya memang bisa dijadikan apa ya, motivasi untuk perempuan-perempuan sekarang dan untuk anak-anak sekarang? Dia banyak seperti Sayyidah Aisyah, kemudian juga Fatimah Az-Zahra, Zainab. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa ya, mereka anak-anak muslim yang luar biasa, Mampu menciptakan generasi-generasi yang masya Allah soleha, soleh, kemudian mereka itu taat kepada orang tuanya. Tapi kok ada saja sih Kak, maksudnya kok kira-kira ada yang maksudnya opini-opini yang mengatakan hijab itu adalah suatu bentuk pemaksaan. Apakah memang ini suatu bentuk Islamophobia atau memang sesuatu hal yang mau dijadikan Islam itu sesuatu yang tidak boleh diterapkan di masyarakat begitu? ya sebenarnya kan kalau kita lihat lagi kan apa sih itu Islamophobia? Islamophobia itu kan lebih kepada orang-orang yang takut dengan Islam. Nah sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah apa sih yang mereka takutkan dari Islam kayak gitu. Nah aneh aja gitu loh kalau ada muslim tapi dia takut sendiri sama agamanya kayak gitu. Nah, Kan itu aneh tuh. kan, aneh banget kan Aneh. kayak gitu. Aneh banget dia muslim tapi dia takut sama agamanya sendiri. Ya artinya bahwa memang kita benar-benar harus bisa mengkaji kembali ya Islam itu seperti apa dan bagaimana bentuk hukum syara yang diberlakukan atas kita, dan apa kemudian yang harusnya kita realisasikan sebagai seorang muslim itu juga harus sangat diperhatikan. Makanya remaja-remaja saat ini itu memang harus lebih memfokuskan diri kepada tholabul ilmi, menuntut ilmu, lebih ke ilmu agama kayak gitu ya kan. Kenapa? Agar mereka bisa memahami agama mereka sendiri sehingga mereka tidak terjerumus ke Islamophobia seperti itu. Nah ini juga kayak sebenarnya disiapkan oleh ini juga kan sebenarnya disiapkan oleh para orang tua. Nah selaku orang tua pasti kita menginginkan yang terbaik untuk anak kita, sebab anak itu kan dia lahir fitrah ya, dia bersih. Nah nanti dia mau jadi apa, dia seperti apa, bertingkahnya seperti apa, keyakinannya bagaimana dan bagaimana, itu dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Apalagi orang tuanya kan memang tanggung jawab utamanya anaknya ya. Ya, maksudnya itu orang tua itu adalah madrasah ula, itu sekolah pertama anak sebelum anak itu dia keluar dan bersosialisasi dengan masyarakat kayak gitu. Jadi memang betul-betul orang tua harus memperhatikan gitu loh anaknya, dan menyiapkan anak usia dini untuk masuk ke dunia remaja itu bukan sebuah adegan balik tangan ya, bolak-balik tangan terus kayak gampang aja. Tidak seperti itu. Justru kita menyiapkan Instan. mereka itu tidak instan, buat mereka menjadi lebih paham
agar ketika nanti mereka masuk ke dalam dunia remaja itu mereka udah tahu peran mereka seperti apa dan mereka harus seperti apa ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Dan ini tidak bisa terjadi itu dalam 1 hari 2 hari doang kayak gitu. Secara tidak langsung bahwa kalau kita kan untuk perempuan-perempuan yang insya Allah nanti disiapkan untuk nanti Rasa banget loh perempuan. melahirkan insya Allah ke sana. Kalau Jadi gua udah melahirkan melahirkan anak-anak yang tangguh nanti insya Allah soleh dan soleha nanti sudah tentu kita harus sebagai perempuan ya jangan hanya kayak kebiasaan kita hanya di rumah saja, di tempat tidur, ke dapur, kemudian ke sumur ya. Tidak seperti itu kan, harus memang bertalabul ilmu lebih banyak agar disiapkan untuk menjadi kenapa sekarang madrasatul ula. konten nikah? Oke, itu ya untuk sahabat Villa di luar sana, tentunya kita sudah mendapat pencerahan dari Kak Syafa. Dan sudah tentunya semoga menjadi sesuatu yang berharga ya untuk kita. Nah, sudah tentu Ana dan juga sahabat Villa di luar sana pingin nih dengar pesannya apa sih buat kita. Pesan kakak sih jadilah remaja yang tangguh, remaja yang berilmu, remaja yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, menjadikan Rasulullah sebagai contoh suri teladan, dan manfaatkanlah masa remaja kalian dengan sebaik-baiknya karena waktu itu tidak akan kembali ke awal. Seperti kata para ulama bahwa menulis di waktu kecil itu bagaikan menulis di atas batu, dan menulis di waktu besar itu bagaikan menulis di atas air. Jadi ilmu akan tertanam dalam diri kita ketika kita mempergunakan masa muda kita, dan ilmu itu dia akan menghilang dengan sangat cepat ketika kita mempelajarinya pada usia tua kita. Jadi manfaatkanlah usia muda kalian dengan sebaik-baik mungkin agar kalian menjadi orang-orang yang berguna bagi agama juga bangsa. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, untuk sahabat Villa semuanya, tentunya kita sudah mendengar pencerahan dari Kak Syafa. Dan untuk sahabat yang di rumah, ingatlah bahwa gambaran masa tua kita itu adalah ketika kita muda. Jadi gunakanlah ya masa muda kita sebaik-baiknya. Dan juga ingat kata Allah bahwa wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terbuat dari tulang manusia dan batu. Nah, otomatis keluarga kita harus kita yang perhatikan. Jangan pernah mendengar orang lain selama yang kita dengar itu adalah yang baik, maka kita ambil. Namun selama yang kita dengar tidak baik untuk kita dan keluarga kita, maka jangan diambil. Sebab cukuplah kita dengar apa yang disampaikan oleh Rasul. Kalau kalian ingin menjadi umatku bersamaku, maka hanya dengar 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, olehnya itu terima kasih untuk Kak Syafa, Masya Allah, sama-sama. sangat luar biasa. Nah, Nah, itulah ya sahabat. Nah, maka video kita sampai di sini saja. Hadanallah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما توارت فينا الحياة مهما أضاع الزهر ندى يضيء النور الحياة سنا ويبقى الفؤاد